ada pertukaran mahasiswa, juga ada akreditasi internasional ASIIN. Lihat video ini sampai habis. Keci Radio, your easy listening station. Hello Keci people, balik lagi sama aku Dani di Bincang UNESA. Nah, kali ini aku ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA UNESA. Nah, salah satu fakultas ini ya masuk top 10 juga loh di SNMPTN kemarin. Nah, aku pastinya nggak sendirian nih. Kali ini aku ditemani sama Kaprodi S1 Pendidikan Kimia Dr. Utia Azizah MPD. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Nah, kali ini Bu, aku tuh mau ngobrolin tentang pendidikan kimia ini Bu ya. Nah, kan saya ini sering lihat kalau di prodi pendidikan kimia ini apa sih Bu bedanya sama kimianya sendiri gitu? Baik, Mbak siapa? Dani Bu Mbak saya. Dani Iya. ya. Oke. Perbedaan pendidikan kimia dengan kimia yang jelas di sini adalah pedagogiknya ya. mungkin Pedagogiknya. ya. Jadi kalau di kimia itu hanya mendapatkan mata kuliah yang berbasis materi kimia. Nah, Oke. kalau yang di pendidikan kimia di situ selain mendapatkan materi yang berbasis kimia, itu juga ada materi pedagogi kimia. Oke. Nah, itu karena kan menyiapkan mereka untuk menjadi guru ya, terutama ya di sini. Sebenarnya ada 4 profil. 4 profil di S1 Pendidikan Kimia. Yang pertama yang jelas pastinya menjadi guru kimia ya. Iya. Kemudian yang kedua itu dia akan bisa menjadi pengembang institusi pendidikan. Oke. Nah, yang ketiga di situ dia akan bisa menjadi peneliti juga. Peneliti juga bisa iya, ya? peneliti juga bisa. Dan yang terakhir adalah wirausahawan. Wirausahawan. Iya. Oh, jadi ada 4 profil tadi Ada itu. 4 profil. Jadi tidak hanya menjadi Guru kimia. pendidik saja atau guru saja. Jadi Iya. jangan khawatir ya buat teman-teman yang mau masuk ke S1 Pendidikan Kimia. Ini bukan hanya jadi guru aja Ibu ya, tapi juga bisa jadi tadi yang sudah disebutkan sama ibunya. Nah, kemudian Bu, ternyata ada perbedaan dari kimianya sendiri dengan pendidikan kimia, sorry. Nah, kemudian untuk pendidikan kimia sendiri ini ada fasilitas apa aja sih Bu? Buat teman-teman. Iya, fasilitasnya hampir sama, tetapi ada 2 perbedaan di sini ya. Jadi kalau labnya ya, kita kan bicara kalau MIPA kemudian kimia, salah satu di antaranya pasti kan tidak jauh-jauh dari laboratorium. Betul. Ya. Jadi di pendidikan kimia maupun kimia ya, itu kita punya 7 lab ya, 7 lab yang digunakan untuk memahami konsep kimia. Oke. Kemudian kalau di pendidikan kimia itu ditambah lagi dengan 2 laboratorium, yang kita sebut dengan laboratorium kimia sekolah dan laboratorium pembelajaran. Oke, ada laboratorium kimia sekolah. Nah, itu seperti Iya. apa Bu nanti? Oke. Laboratorium kimia sekolah di sini itu jadi untuk istilahnya itu membekali mahasiswa ketika akan belajar mengajar ya, pastinya dia akan mengembangkan perangkat pembelajaran di sini. Ya, salah satu perangkat pembelajarannya di sini kan lembar kegiatan siswa. Nah, di situ mereka harus uji coba dulu. Apakah lembar kegiatan siswa yang dia kembangkan itu bisa digunakan atau tidak. Nah, disitulah tempat lab kimia sekolah itu digunakan. Oh gitu. Jadi uji coba LKS tadi itu Bu ya, Betul. sebelum diujikan Iya. di sekolah gitu Betul. ya. Oh, baik. Jadi nggak main-main ya guys ya. Fasilitasnya juga didukung penuh ya Bu sama jurusan di jurusan kimia dan di prodi pendidikan kimia tadi itu. Betul. Nah, tadi kan Ibu sudah ngomongin lab-labnya juga ya Bu ya. Nah, saya penasaran Bu. Kuliah di pendidikan kimia, prodi pendidikan kimia ini seperti apa Bu? Apakah hanya di laboratorium saja, lalu di kelas saja? Bisa nggak sih Bu? Ada kegiatan-kegiatan di luar atau gimana biasanya? Ya. Jadi kuliah di pendidikan kimia ini selain di kelas terutama ya, di kelas juga pastinya di laboratorium. Karena kita tahu bahwa belajar kimia itu kan tidak sekedar belajar sastra kimia ya. Jadi belajar kimia itu belajar memahami apa itu karakteristik dari kimia. Jadi harus dipelajari melalui laboratorium di situ. Kemudian dari laboratorium kan ada konsep yang muncul ya, ada konsep yang ditemukan itu baru diperdalam di kelas.
ya, diperdalam di kelas. Dan lab ini yang sudah saya sebutkan tadi ya, macam-macam, ada lab anorganik, ada lab organik, ada laboratorium kimia fisika, ya, kemudian laboratorium kimia analitik, kimia dasar, kimia instrumen. Jadi banyak sekali ya di situ. Kemudian untuk dia menerapkan hasil dari apa yang dipelajari di lab-lab materi tersebut, dia kemudian mengembangkan perangkat itu tadi yang diuji cobakan di lab kimia sekolah, kemudian belajar mengajarnya di laboratorium pembelajaran. Laboratorium pembelajaran tadi itu Bu ya. Nah, itu cerita sedikit Bu, laboratorium pembelajaran itu nanti seperti apa Bu? Ya. Oke, di laboratorium pembelajaran itu mereka kan belajar selayaknya jadi guru. Otomatis di situ nanti ada siswanya kan begitu ya. Ada siswa, kemudian ada guru, kemudian kita biasanya kan istilahnya produk video gitu ya. Jadi sekaligus di situ juga ada alat-alat yang digunakan untuk memproduksi video dari pembelajaran itu. Jadi memang ternyata tidak hanya di kelas saja dan pastinya akan di lab ya Bu ya. Iya betul. Nah, tapi bisa nggak Bu teman-teman ini ke industri seperti itu atau gimana? Iya bisa. Jadi di dalam kurikulum kita kan sekarang sudah menerapkan kurikulum MBKM. Nah, di kurikulum MBKM itu ada 2 semester di luar ini ya, di luar UNESA istilahnya seperti itu. Nah, 2 semester di luar UNESA ini, yang pertama biasanya kan mungkin tahu ya PLP itu ya. PLP, mengajar atau itu PPL ya. Itu ya. Dan yang lainnya ada KKN, kemudian ada magang riset, kemudian ada pertukaran mahasiswa, ya. Jadi macam-macam yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di situ. Nah tadi ibunya sempat ngomong pertukaran mahasiswa. Betul. Nah biasanya pertukaran mahasiswa ini kemana aja Bu? Gitu. Iya. Pertukaran mahasiswa itu kita lakukan ada yang di dalam Indonesia ya, jadi di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi yang di luar negeri itu alhamdulillah setiap semester itu ada, ya, entah itu 5 mahasiswa atau 6 mahasiswa begitu ya. Itu ya, kebanyakan ya di ini UITM Malaysia, kemudian juga di TAU Filipina dan juga yang lainnya. Jadi gitu. Banyak. Jadi nggak hanya dalam negeri saja ya guys ya. Jadi Kece People yang mau masuk di prodi pendidikan kimia ini, kalian harus tahu kalau di sini itu bisa ada pertukaran pelajar tadi dan juga ada magang riset ya Bu ya. Iya. Dan itu akan ke industri-industri. Magang riset di industri juga, artinya industri yang cocok dengan pendidikan kimia otomatis ya. Jadi kita memilih industri yang bergerak di bidang ICT misalnya seperti itu. Jadi di situ mereka belajar mengembangkan media pembelajaran. Nah, itu salah satunya seperti itu. Dan tadi sudah Ibu sebutkan juga kalau lulusan dari pendidikan kimia ini nggak hanya menjadi guru ya Bu ya. Betul. Jadi bekalnya banyak banget. Iya, menjadi wirausahawan. Nah, itu tadi kan berasal dari ketika dia magang mungkin ya, di situ dia akan mendapatkan keterampilan tertentu yang bisa digunakan untuk berwirausaha. Banyak banget ya ternyata Kece People benefit atau keunggulan nih dari pendidikan kimia sendiri. Kalau saya mau tanya Bu, akreditasinya tuh apa ya Bu kalau untuk prodi pendidikan kimia nih? Iya, alhamdulillah kita di pendidikan kimia itu akreditasi dari BAN-PT itu kita dapat A. Ya, kemudian juga ada akreditasi internasional ASIIN. Jadi kita sudah iya betul. Kita dapat 2 akreditasi tersebut. Jadi perlu di highlight, perlu diingat sama Kece People yang ada di rumah, kalau prodi pendidikan kimia UNESA sudah A, BAN-PT maupun prodi maupun internasional yaitu ASIIN tadi itu. ASIIN dari Jerman bukan gitu? Dari Jerman, dari betul. Jerman ya. Keren ya. Jadi kan jangan khawatir, sudah A semua. Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Saya nih penasaran. Tadi kan sudah banyak nih fasilitasnya, ada 9 laboratorium tadi itu Bu ya. Kemudian lulusannya juga sudah disampaikan bahwa profilnya ada banyak juga, nggak hanya menjadi guru. Nah, kemudian ada nggak sih Bu beasiswa nih di prodi pendidikan kimia sendiri? Seperti apa Bu? Ya, baik. Kita punya istilahnya itu IKA Kimia ya. Jadi kimia. Ikatan Alumni Kimia. Nah, disitulah kita juga memberikan beasiswa berasal dari sumber daya dari IKA Kimia ya. Di sini kita memberikan beasiswa itu
ke mahasiswa yang sudah memprogram skripsi. Jadi ini untuk bantuan penelitian skripsinya. Gitu. Iya. Untuk bantuan skripsi itu ada beasiswa khusus nih Bu ya dari Iya, betul. dari prodi Prodi Pendidikan Kimia, betul. Ada sendiri dari IKA alumni tadi itu Bu ya. Iya, ya itu ya dari IKA alumni itu. Keren banget ya. Jadi kalian ya jangan khawatir kalau misal memang kalian itu mau berkuliah di sini dan maaf ya ada keterbatasan seperti itu Bu ya. Iya. Untuk finansial, secara finansial jangan khawatir bahwa Prodi Pendidikan Kimia ini sangat support sekali dengan mahasiswanya, begitu ya Bu ya. Betul. Jadi prasyaratnya otomatis harus memprogram skripsi, kemudian dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, kemudian dia aktif berorganisasi. Oke, dan Iya. aktif berorganisasi Betul. tadi itu Bu ya. Oke. Nah, Bu, selain dari beasiswa tadi itu Bu ya, ada nggak sih Bu komunitas atau study club gitu? Iya, ada. Oh, ada juga. Jadi kita di sini ada English Club. English Club. English Club itu menjembatani adanya KDMI ya. KDMI itu adalah kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Ya. Iya. Jadi kita ada itu, kemudian ada klub kreativitas mahasiswa. Klub Jadi kreativitas mahasiswa. yang ini membina mahasiswa-mahasiswa yang akan PKM itu penelitian kreativitas mahasiswa. Kemudian juga ada MTQ juga ada. Kemudian ada juga kewirausahaan dan olimpiade. Banyak Itu nih, Bu, ya. juga kita biayai Keren. dari RBA otomatis ya. Jadi memang Jadi itu benar-benar- sudah tiap semester ada ya. Oh, jadi memang benar-benar disupport full Betul. sama prodi pendidikan kimia tadi Iya. ya. Nah, Bu, ngobrolin tentang tadi ya fasilitas, kemudian ada beasiswa juga di sini. Nah, Bu, mau saya tanyakan itu Ibu ya, prestasi. Betul. Nah, kalau tadi udah banyak fasilitasnya, sudah menyokong banget nih, pasti ada prestasi dong Bu ya. Baik. Kayak gimana Bu prestasi? Prestasi, alhamdulillah dosen kita itu sangat berprestasi sekali pada bidang akademik maupun peneliti. Jadi di sini mereka sering sekali mendapat dana penelitian dari Ristek Dikti, ya. Kemudian juga memiliki sertifikat kompetensi. Jadi selain kompetensi sebagai dosen kimia otomatis ya, juga ada sertifikat kompetensi yang lain. Kemudian juga ada kerjasama dengan Kementerian Agama. Jadi dosen tertentu ini ya, itu di dalam misalnya pembuatan soal UKG ya, misalnya seperti itu. Juga sebagai reviewer penelitian di luar perguruan tinggi. Ya, itu juga ada. Lalu sebagai asesor BAN PT. Asesor BAN PT juga BAN PT ada. dan juga asesor BAN SM. Ya. Jadi Kemudian banyak nih, Bu, ya, tendiknya orang-orang juga hebat ya, tendiknya Tendiknya juga juga sebagai juara laboran itu ada laboran. ya. Juara laboran berprestasi. Kemudian juga mendapatkan dana penelitian itu secara berturut-turut tiap tahun dan juga sebagai tendik berprestasi. Oke, jadi nggak hanya mahasiswanya saja, tapi dosen dan tendiknya pun ikut berprestasi ya Bu ya di pendidikan Betul. kimia ini. Oke Bu, tapi sayang sekali Bu nih ya, saya sudah dibilang waktunya habis gitu. Padahal saya mau ngomong banyak nih ya. Nah, dan setahu saya nih Bu ya, di FMIPA ini ada kelas unggulan ya Bu ya. Betul, ada kelas unggulan. Ya, tapi sebelum itu Bu, untuk mengakhiri sesi ini, mungkin Ibu bisa closing statement sedikit tentang kelas unggulan tadi. Mungkin ada informasi lebih lanjut bagi teman-teman yang tertarik nih Bu ya untuk masuk ke pendidikan kimia tadi Bu. Baik, kelas unggulan itu kita adakan tes sebenarnya ya. Jadi setelah mereka berada di semester 1, lalu sebelum ke semester 2, mereka itu kita adakan tes untuk masuk ke kelas unggulan. Ya, di kelas unggulan itu apa saja yang kita teskan? Ya otomatis pengetahuan tentang materi kimia, kemudian kemampuan bahasa Inggrisnya otomatis ya, karena mereka akan mendapatkan berbagai hal fasilitas. Jadi mereka akan mendapatkan kursus bahasa Inggris secara gratis ya. Kemudian juga yang sering ke luar negeri itu biasanya mereka. Oke, Iya. bisa keluar negeri loh. Iya, betul. Oke, baik Ibu. Terima kasih sudah mau hadir di sini, sudah mau ngobrol sama saya juga. Nah, bagi teman-teman Kece People yang tertarik nih ya untuk masuk ke pendidikan kimia, mungkin kalian bisa lihat video ini sampai habis dan jangan lupa untuk kepoin di website kimia Ibu ya, ada ya? Untuk website Ada. kimia sendiri. Kita punya website pendidikan kimia ada. Pendidikan kimia. Jadi kalian bisa, nanti aku drop di sini, ada di website pendidikan-kimia.unesa.ac.id. Jadi Iya, jangan khawatir kalian untuk kehilangan informasi tadi itu
lihat aja di situ langsung, pasti update gitu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, sudah Mbak. mau ngobrol. Oke, kita akhiri dulu ya. Dadah, terima kasih. Kece Radio, your easy listening station. Bye bye. Kece Radio.